Karena dua surga tingkat teratas ini orang-orang yang masuk surga tanpa mampir dulu ngekos di neraka. Kalau dua yang bawah masuk surga, tapi tetap sama seperti yang disebutkan Nabi SAW tadi, yang terakhir itu dalam keadaan merangkak. Kalau yang agak mungkin tingkat tiganya mungkin ya bisalah agak mungkin jalan jongkok lah ya. Ini hanya guyonnya, kita nggak mengetahui, Allahu a'lam. Tapi inilah yang dikasih gambaran dari Nabi SAW. Di tingkat yang atas itu ada namanya surga Firdaus, ada surga Aden. Ini dua yang teratas. Makanya Nabi SAW bersabda, jika kalian meminta surga, maka mintalah Firdaus. Jangan takut bermimpi, jangan takut meminta. Kita bukan siapa-siapa mungkin, kita bukan ulama, kita bukan ustaz, bukan apa. Tapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jika kita meminta surga, mintalah Firdaus. Jangan kita jengkali diri kita, jangan kita ingkari kuasa Allah. Kalau Allah memang memberi, insya Allah. Karena surga itu adalah rahmat Allah. Kita mulai aja pengajian kita. Kalau waktu terus berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang pertama dan yang paling utama, tak bosan-bosannya marilah kita selalu berucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah karena berkat rahmat hidayah serta kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Jumat ini, kita dapat berkumpul di musola Pemkab Simalungun ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap hari Jumatnya dalam rangka pengajian di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Selanjutnya selawat beriring salam tak bosan-bosannya juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita selalu berbanyak selawat kepada beliau dengan harapan di kemudian hari kelak kita dapat dicap label sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat memperoleh syafaatnya di hari kemudian kelak. Jadi untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu kita yang tidak terlalu banyak ini, di sini kita sudah ada, kalau kita bilang ustaz memang ustaz, kalau kita bilang syekh memang syekh, kita bilang narasumber juga bisa. Jadi di sini tujuannya kita di sini saling mengisi, saling memberikan muhasabah, saling belajar dan saling diskusi bersama. Gitu-gitu. Jadi di sini kami sebagai protokol memberi kesempatan dan waktu kepada abang-abang kami Pak Doli untuk memberikan sedikit wejangan, nasihat ataupun apapun itu namanya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita dengarkan bersama dapat kita menjadi manfaat kita di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kami persilahkan kepada Bang Daman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang kami hormati, yang kami muliakan, kita secara keseluruhan jemaah pengajian Simalungun Berkah, pegawai Pemkab Kabupaten Simalungun, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan ini. Ada kadis sosial, serta seluruh jajaran, dan kebetulan kami tuan rumah pada kesempatan ini bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Mohon maaf jika pada kesempatan ini kami yang mengisi bukan karena kelebihan ilmu, bukan, tapi ini lebih kita saling share, menyampaikan apa yang kita ketahui, karena agama Islam ini agama nasihat. Pada kesempatan ini kami ingin membacakan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan jalannya ke surga. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Jadi orang yang mencari ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk ke surga. Amin. Dari hadis ini, kalau boleh kita membedah, setidaknya ada 3. Yang pertama, ada tujuan hidup kita. Yang pertama tadi disebutkan surga, kemudahan menuju surga. Jadi itu tujuan kita, surga. Pulang kampung kita, mudik kita, kembali kita ke rumah orang tua kita, di mana Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga. Dan tujuan kita hidup ini adalah kembali ke sana. Yang kedua, ada kemudahan di perjalanan, berarti ada proses kita. Inilah kita hidup di dunia ini. Walaupun nanti ada juga perjalanan kita ini tidak hanya di dunia, tapi juga ada perjalanan di akhirat sebelum sampai surga. Mudahnya perjalanan kita di akhirat tergantung perjalanan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang ketiga, ada tempat start awal kita. Siapa kita? Untuk apa kita diciptakan? Dari mana kita berangkat? Ada 3 titik ini. Jadi kalau boleh kita membahas, kalau cukup waktunya nanti insya Allah bisa kita bahas. Kita mulai yang pertama, yang dari yang 3 ini. Yang pertama tadi ada tujuan kita. Tujuan kita adalah menuju kembali ke sisi Allah. Allah cuma sediakan tempat 2, surga, neraka. Yang mana pilihan kita? Itu kembali ke kita. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau dilihat dari aminnya kita tadi, insya Allah kita termasuk para penghuni surga. Amin. Tapi kalau nengok potongannya, nggak ada pula kita yang penghuni surga ini. Nggak ada satupun potongannya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan tidak berbulu badan. Udah ada kita yang nggak berbulu badan kita nih, nggak berjenggot, termasuklah saya, belum ada potongannya untuk ke sana. Karena saya masih pegang jenggot saya. Pak Arwan pun moderator tadi menyampaikan dia pun pasang jenggot. Nggak ada orang yang berjenggot masuk surga.
Wajah mereka putih berseri-seri, kepala mereka berambut pendek, mata mereka bercelak. Dan mereka seperti anak muda yang berumur 33 tahun. Jadi nggak ada di sana orang tua. Ini pernah Nabi guyonkan kepada seorang nenek-nenek, di mana datang seorang nenek-nenek bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah aku ada di surga? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bercanda, inilah candanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, candanya beliau nggak bohong, candanya beliau nggak dusta. Ya memang nggak ada nenek-nenek di surga, yang ada itu anak-anak muda berumur 33 tahun. Sedih nenek itu. Baru kemudian diceritakan kepada Ummu Aisyah radhiyallahu anha, baru disamperin nenek itu, menghiburnya bahwa di dalam surga itu memang tidak ada nenek-nenek, semua orang akan berubah menjadi umur 33 tahun. Sedangkan posturnya itu sama seperti posturnya Nabi Adam ketika pertama kali penciptaan, yaitu 27 hasta atau sekitar 60 hasta atau sekitar 27 meter. Itulah kita nanti keadaan kita di surga. Jadi di surga itu semua ada. Apa mau ada. Apa yang kita inginkan ada. Bahkan yang terbersit itu pun langsung muncul. Fiha ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Jadi di dalam surga itu ada sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum terlintas di benak manusia. Itulah surga. Jadi kalaupun ada pembahasan tentang surga, itu hanyalah gambaran bagaimana kita lebih mudah mengetahuinya. Mungkin kalau kita yang pernah mengikuti kajian kita yang pertama tahun lalu, saya pernah ada membawa buku tentang surga, tentang akhirat. Buku yang sedemikian tebal pun nggak akan sanggup memaparkan bagaimana keindahan dan kemolekan surga itu. Dan surga ini banyak bahasannya. Pada kesempatan ini juga kami batasi pada istananya, surganya, dan kenikmatan seperti bidadarinya. 3 ini aja, nggak banyak. Mudah-mudahan cukup. Kita mungkin takjub, kita mungkin bangga, apalagi kalau perjalanan dinas kita ke Medan, Jakarta, mungkin cari hotel yang tinggi, bisa memandang seluruh kota di sekitar hotel kita. Itu sebuah kesenangan, sebuah kegembiraan. Begitu juga kadang mungkin kalau kita lagi wisata ke Singapura, foto selfie di belakang apa itu hotel apa itu yang ada kapal di atasnya itu. Siapa yang pernah? Apa nama hotelnya itu? Ada yang hafal? Yang ada kapal di atasnya itu, di atas 2 hotelnya. Iya, Singapura Land-nya apa situ semua. Jadi bangga kita berfoto di sana, kita sampaikan kita posting di Facebook, jadi kebanggaan bahwa kita pernah berfoto di situ. Bangga kita mungkin berfoto di belakang menara towernya Petronas, dan itulah memang kebanggaan manusia. Dan ini juga sudah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman nanti orang akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bahkan penggembala, itu tanda akhir zaman. Orang berlomba-lomba akan meninggikan bangunan. Dan itu yang terjadi di dunia sekarang ini. Termasuk yang tertinggi sekarang ini, kalau itu di Dubai, ya, Burj Khalifa. Tapi setinggi-tingginya bangunan yang ditinggikan manusia itu nggak sampai 1 kilometer. Paling itu sekitar 800 atau 900 meter. Itu udah jago itu. Tapi tahukah kita yang disiapkan di surga untuk kita, istana itu
Rasulullah SAW bersabda, di surga ada istana, rumah cekung. Ini cekung bangunannya. Padahal biasanya kalau orang bangun rumah itu tanahnya tinggi, biar agak bangunannya juga lebih tinggi. Ini tanahnya cekung, tapi tingginya menjulang 60 mil. Kebayang istana yang disediakan untuk kita di surga itu tingginya 60 mil. Artinya kalau kita kalkulasi 1 mil itu sekitar 1,6, itu artinya hampir 100 km tinggi istana yang disiapkan untuk kita. Belum lagi luasnya. Kalau kita lihat sekarang, istana yang paling luas itu ada di Cina itu, Forbidden City, ada 72 hektar itu. Tapi itu sudah termasuk lahannya. Baru ada di TOPKP peninggalan Kesultanan atau Ottoman atau kekhalifahan lah kalau di kita kan. Itu 70 hektar. Di Eropa ada yang di Austria itu hampir 2.200-an itu kamarnya aja. Kebayang siapa yang bersihin? Berapa banyak pelayan di dalamnya? Dan tahukah kita bahwa surga yang disiapkan untuk kita, istana yang disiapkan untuk kita itu juga luasnya 60 mil. Sama. Mungkin kita bangga pakai pakaian Melayu, foto di Istana Maimun, walaupun kadang di singgasananya nggak dikasih, itu curi-curi bisa lah. Itu udah kebanggaan buat kita. Tapi di surga kita pemilik istana itu, yang luasnya mungkin dari sini sampai Istana Maimun itulah luasnya satu istana. Jadi walaupun tidak bisa dibayangkan, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di benak manusia, tapi kita sudah diajak berpikir, ini gambaran istana yang disiapkan. Logis dan logika. Jadi tadi sengaja kami menyiapkan ada 2 kotak impak. Yang satu ini biasa kita ada kas untuk persatuan kita. Satu lagi kami tambahkan satu, ini untuk Masjid 3 Rumpu. Udah berapa lama? Kurasa inilah masjid di jalan kita, pinggir jalan besar utama yang agak lambat. Ayo mari sama kita mengulurkan tangan kita. Ini juga tadi sambil yang mana kita bikin untuk yang persatuan? Mana yang masjid? Yang masjid kotak Clio aja ya. Oke, yang masjid untuk kotak Clio aja. Bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau bersabda, barang siapa man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qata'ati li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun sebesar sangkar burung ataupun lebih kecil dari itu, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Bayangkan, sebesar sangkar burung, bahkan lebih kecil dari itu, Allah bangunkan satu istana di surga. Berapa nilai sebuah sangkar burung? Tempat telur burung bertelur, atau lebih kecil pun dari itu. Itu juga yang mungkin kenapa saya ngambil alih termasuk untuk pada kesempatan ini ceramah, ya minimal impakkan nanti yang udah dianggarkan itu untuk ke dalam, itu satu. Dan mudah-mudahan kalaupun ada ilmu yang bagikan ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya sama-sama kita itunya. Itu baru dari istananya. Kenapa saya bilang satu? 60 mil tinggi, 60 mil. Jadi jangan berpikir istana kita itu cuma satu.
Jangan berpikir istana kita itu cuma satu. Kenapa? Karena dari segi luasnya kan belum kita tahu surga itu seberapa. Pernah dengar Raja Salman liburan ke Bali sepekan, habis berapa M dia? Satu hotel Sun Regis itu habis diborong. Padahal satu malam itu 73 juta. Satu malam. Baru di hotel dekat Nusa itu hotel Astor itu 36 juta per malam. 3 bulan TPP-nya kadis itu. Baru di pantai di Laguna Spa itu sekitar 2 juta sampai 8 juta per malam. Habis diborong mereka, nggak ada di situ. Pantai sekali orang tuh masuk, kosong pantainya khusus untuk orang itu. Bisa kebayang berapa dikeluarkannya. Jadi kalau saya baca ada di internet, hampir 100 M dia habiskan sepekan hanya untuk berlibur ke Bali. Kebayang seorang raja kaya raya, istananya megah, tapi untuk menikmati keindahan masih di bumi ini dia masih bayar. Kebayang kita di surga nanti kita nggak bayar apa-apa, gratis, tis. Dan keindahan, kecantikan surga nggak ada bandingannya. Itu kita gratis semua. Kebayang luasnya surga yang diberikan kepada kita. Saya ambilkan satu hadis dari riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, lantas Tuhannya berkata, masuklah kamu ke dalam surga. Karena dia orang yang terakhir masuk surga, terakhir keluar neraka, jadi udah minder dia, udah nggak pede dia. Wah, udah penuh sesak surga. Sampai Allah ulangi sampai 3 kali juga masih ucapannya surga sudah penuh. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya surga bagimu seperti dunia dikalikan 10-nya. Sahih Bukhari, Al-Bukhari 6957. Kebayang orang yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka dengan keadaan merangkak, yang artinya ini orang yang paling rendah derajatnya. Karena di surga itu ada 100 derajat, ada 4 tingkat. Yang paling bawah aja surganya dunia ini dikali 10. Kalau satu istana tadi dari sini sampai istana Maimun bisa muat berapa istana? Bangunlah istana kita. Tadi disebutkan bahwa di surga itu ada 100 derajat. Ada 4 tingkat. Artinya orang yang terbawah tadi itu ada di tingkat paling bawah, dan derajatnya juga derajat yang ke-100. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ditempatkan di 2 tingkat teratas? Karena 2 surga tingkat teratas ini orang-orang yang masuk surga tanpa mampir dulu ngekos di neraka. Kalau 2 yang bawah masuk surga, tapi tetap sama seperti yang disebutkan Nabi SAW tadi, yang terakhir itu dalam keadaan merangkak. Kalau yang agak mungkin tingkat 3-nya mungkin ya bisalah agak mungkin jalan jongkok lah ya. Ini hanya guyonnya, kita nggak mengetahui, Allahu a'lam. Tapi inilah yang dikasih gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tingkat yang atas itu ada namanya surga Firdaus, ada surga Aden. Ini 2 yang teratas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian meminta surga, maka mintalah Firdaus. Jangan takut bermimpi, jangan takut meminta.
Kita bukan siapa-siapa, mungkin kita bukan ulama, kita bukan ustadz, bukan apa, tapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jika kita meminta surga, mintalah Firdaus. Jangan kita jengkari diri kita, jangan kita ingkari kuasa Allah. Kalau Allah memang memberi, insya Allah, karena surga itu adalah rahmat Allah. Kalau amal kita yang dihitung nggak masuk surga kita. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, jika amal kita yang untuk ukuran masuk surga nggak ada, satu pun nggak ada, semua masuk neraka. Itu ada di surat Maryam. Tapi karena surga itu rahmat Allah, maka kita berkesempatan untuk sama-sama di surga. Tapi tadi tergantung. Amal kita menentukan di mana kita berada. Di surga Firdaus itulah surganya para nabi. Di bawahnya dikit itulah keluarga orang-orang soleh, di mana kita dikumpulkan beserta bapak ibu kita, istri-istri kita, anak-anak yang soleh. Disitulah dikumpulkan. Bahkan kita, jika termasuk orang mukmin, kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat untuk masuk di surga Aden ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wadkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Di surat Ghafir ayat 8. Ini doanya para malaikat. Ini punggawanya malaikat ini, karena malaikat yang mendoakan ini adalah malaikat pemikul arsy-Nya Allah. Kita didoakan supaya kita berkumpul bersama keluarga kita. Kalau kita bawakan logika kita, ini masuk. Kenapa di surga nanti pun orang senang berkumpul dengan keluarga? Karena ketika kita di dunia aja, kita rata-rata mungkin ini udah pisah dengan keluarganya. Kalaupun yang udah lama, mungkin anaknya udah ada yang kos, udah ada yang pesantren. Kalaupun yang belum kawin, mungkin udah pisah dengan ibu bapaknya. Kebayang kita mungkin makan kari kambing, makan gulai ayam, tiba-tiba datang WA dari adik, kak, mama sakit. Apa rasa kari kambing itu? Mungkin datang dari anak kos, mak, aku meriang, aku demam. Kebayang rasa gulai kambing tadi atau gulai ayam tadi apa rasanya? Makanya di surga Aden ini disebutkan surganya berkumpul para orang-orang soleh dari keluarganya. Makanya kita diajarkan, pertama yang kita ajak ke surga itu adalah keluarga kita sendiri. Karena kita di sini berkumpul. Kalau dia masih dalam surga yang satu tingkat, yang saya pelajari, syafaat kita masih bisa. Tapi kalau yang sudah jauh, udah terpisah, makanya disebutkan dari bapak, ibu, istri, anak yang soleh, insya Allah berkumpul. Dan termasuk kita yang di sini juga akan berkumpul. Ini ada disebutkan di surat Al-Kahfi, di mana orang-orang yang udah masuk surga setelah berapa lama itu berkumpul, bercengkrama dan lain sebagainya, dicari-carinya kawannya, kok nggak ada kawanku di surga. Mungkin kawan hajinya, mungkin kawan jamaah sholatnya, mungkin juga kawan pengajiannya. Maka ia berkata, meminta kepada Allah, ya Allah, kemana kawan hajiku dulu, kemana kawan hajiku dulu, kemana kawan sholat jamaahku dulu. Maka diberikan Allah kesempatan kepada orang-orang yang dalam surga itu, masuklah kalian ke dalam neraka, cari. Itulah syafaat yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan syafaat.
Amin ya rabbal alamin. Itu dari istana dan luasnya surga. Yang ketiga, ini bidadari surga. Ini materi enak ini kalau untuk laki-laki. Karena kebayang kalau kita aja di dunia, istana besar, surganya luas, amalnya luas. Siapa yang bersihin? Udah bilang tadi, lengkap bidadari, lengkap semuanya. Disebutkan di surat Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Kebayang udah baik, cantik lagi. Ada jumpa di dunia kayak gini? Udah cantik dikit, sombong lah pula kan, jual mahal. Capek merayunya tak dapat juga. Itulah kondisi di dunia ini. Termasuk kadang kita yang udah suami istri aja, kadang mungkin kita nggak ngerasa. Mungkin ada istri sur dia sama opa-opa Korea juga, tanpa sadar itu kadang menyakiti suaminya itu. Walaupun suaminya nggak segantung opa-opa tadi, tapi ketika perhatian istri teralih, sedikit banyak itu terbersih. Itulah yang tergambar di akhirat, di surga. Bidadari itu khusus diciptakan untuk kita, khusus untuk kita. Dipingit, kebayang, nggak ada pilihannya, hatinya, dirinya, semuanya untuk kita, khusus diciptakan. Kalau kecantikannya sama lah, artinya kita baca. Silahkan baca buku, baca di Al-Quran, udah lengkap. Nggak perlu saya indikan lagi gimana bidadari itu. Yang dibilang perawan terus, ya iya, itu memang nggak kita pungkiri. Walaupun itu kadang jadi ejekan sama orang, itulah kondisinya. Dan itu yang memang disiapkan untuk kita. Ya enak kali bang, kami yang perempuan ini cemana pula. Dari sebuah riwayat disebutkan wanita dunia yang soleha itu 70 kali lipat cantiknya daripada wanita bidadari tadi. Kebayang Bu, bidadari aja seperti apa digambarkan cantiknya di surga. Tapi kita wanita soleha, wanita dunia soleha, insya Allah 70 kali cantiknya dari bidadari itu. Itulah ratu-ratu surga. Begitu juga yang udah pasangan nanti. Itu tadi di surga ada. Disebutkan bahwa setiap hari Jumat itu ada hari berkumpul namanya di pasar. Jadi laki-lakinya pergi ke pasar. Saya bacakan aja di sini. Saya ngarang pula. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Mereka mendatanginya setiap hari Jumat. Angin dari utara berhembus ke arah selatan, menerpa wajah-wajah mereka, pakaian-pakaian mereka, sehingga mereka semakin indah dan menawan. Mereka kembali ke keluarganya dengan penampilan yang lebih indah dan menawan. Keluarga mereka yang di rumah tadi berkata kepada mereka, demi Allah kau semakin indah dan menawan. Mereka juga berkata, kalian juga demi Allah lebih indah dan menawan setelah kami. Boleh saya tambahkan untuk hadis ini, karena hadis ini ada juga yang penguat-penguatnya, bahwa setiap hari Jumat, jadi bapak-bapaknya ini pergi ke pasar, kumpul-kumpul di pasar, pulang ke rumah, menjumpai istrinya makin cantik, makin menawan. Suami juga makin cantik, makin ganteng, makin menawan. Kebayang, udah 70 kali lipat dari cantiknya bidadari. Setiap hari Jumat tambah lagi cantiknya, tambah lagi gantengnya, tambah lagi menawannya. Itulah kita. Sementara kalau kita dunia, tambah umur, tambah lamur mata, tambah keriput kulit, gigi pun tambah tanggalan. Tapi di surga kita makin tambah cantik, tambah menawan, dan itu kekal abadi. Makanya disebutkan surga itu belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan terbesit terlintas pun tidak. Itulah surga.
Jadi kalau nanti malam agak-agak kurang serak sama suami istri, ketika tidur lihatlah, oh kira-kira gimana wajah istriku nanti kalau di surga ya. Itu juga ke bapaknya, kalau bapaknya duluan tidur pun dah ngorok, tengok aja wajahnya, ih gimana suamiku nanti dia bukanya. Kayak gini ya masih, yang jelas enggak. Jadi syukuri apa yang kita miliki sekarang. Seperti apapun istri kita, seperti apapun suami kita, jadikan itu takdir kita. Insya Allah, Allah buatkan pangeran surganya, raja surga, raja di istana kita, ratu di surga kita nanti jauh lebih baik. Makanya kalau ada yang pernah sering dengar Julaibib, orang yang terjelek, tapi karena dia dilamarkan Nabi SAW, orang tercantik, putri bangsawan mau menerimanya. Karena apa? Karena dia yakin di surga itu jauh, ini sementara. Jadi kenapa kita kadang masih sering lirik sana lirik sini? Nikmati. Kalau laki-laki konsepnya semakin menundukkan pandangan, istri akan semakin cantik. Begitu juga istri, semakin dia bersyukur dengan apa yang dia miliki, insya Allah semakin cinta. Ya, mudah-mudahan kalau itu yang dipegang, makanya kita di Islam kita menundukkan pandangan, walaupun kadang nggak tertunduk juga, usahakan tunduk pandangan, insya Allah makin cinta, makin cantik istri kita lihat. Karena nggak ada wanita yang lain kita lihat selain istri kita. Dan sebenarnya kalau udah 11.40, sepakat kita sampai jam berapa ini, Pak? Jam 12. Karena kayaknya udah habis apa juga ini. Wah, kalau ada yang mau ditanya nanti kita buka kesempatan. Bahwa sebenarnya ada juga yang kadang nanya juga, enak kali ya laki-laki ini, tapi enggak. Tadi udah kita gambarkan bagaimana surga dan neraka, dan malah kadang wanita ini yang paling enak kalau untuk masuk surganya. Karena kalau tadi Nabi SAW menyebutkan, jika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Kalau perempuan, wanita mau masuk surga Firdaus, ada satu hadis saya bacakan. Jika seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang mempunyai sifat mulia ini, masuklah surga dari melalui pintu mana saja engkau mau. Ini surganya surga Firdaus. Berarti kan kalau perempuan lebih gampang untuk masuk surga Firdausnya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga, tidak berzina, patuh pada suami, insya Allah surga Firdaus. Kalau laki-laki masih panjang. Tapi juga hati-hati, perempuan juga disebutkan Nabi SAW paling banyak menghuni neraka karena mereka kufur kepada suaminya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena mereka sering mengingkari. Ditanyakan, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu kesalahan, dia hapus semua itu. Aku belum pernah lihat kebaikan sedikit pun. Ini ada di Sahih Al-Bukhari hadis nomor 28.
Hati-hati ketika kita mungkin suami kita salah, silap, kita langsung vonis, kita langsung abaikan semua kebaikannya itu, seakan-akan dia nggak pernah ngasih kebaikan. Atau mungkin sekali waktu, mungkin tiap bulan dia rutin ngasih TPP-nya, tapi sekali waktu rupanya entah kenapa lenyap TPP-nya, nggak kasih, mencak-mencak lain dan sebagainya, seakan-akan nggak pernah dikasih TPP. Agak-agak mirip seperti inilah. Atau mungkin ketika suaminya di PHK, suami istri langsung murka, langsung meninggalkan, langsung gugat cerai. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang hak, Allah haramkan bau surga baginya. Tercium bahwa bau surga aja itu jaraknya 40 tahun, ada dalam riwayat hadis lain itu 400 tahun udah bisa tercium. Jadi orang yang menggugat suaminya cerai tanpa alasan yang hak, maka dia tidak akan dapat mencium bau surga sejauh itu. Oleh karena itu, suami juga harus menjaga diri, karena seorang laki-laki itu adalah imam bagi istrinya, karena bisa jadi istri tergelincir, istri maksiat, itu juga karena suami. Jangan sampai di hari akhirat bahwa istri akan tergeret-geret, suami akan tergeret karena istri berhujah, aku tidak pernah diingatkan, aku tidak pernah dibimbing, aku tidak pernah diajari, sehingga aku masuk ke dalam maksiat. Ini tujuan kita. Surganya surga yang mana? Surga yang atas, tentu pilihan kita bersama. Dan ini juga yang jadi perdebatan di antara kita ulama. Kenapa ada yang menyebutkan orang yang beribadah karena surga dianggap tidak ikhlas. Orang yang beribadah karena takut neraka dianggap tidak ikhlas. Kalau kita pahami tingkatan surga ini, insya Allah itu nggak akan terjadi perbedaan, nggak ada perdebatan. Silahkan, karena surga itu memang disediakan Allah. Neraka itu memang disiapkan untuk menakuti agar orang semangat beribadah, mendekat kepada Allah. Karena cuma dua yang disediakan Allah, surga dan neraka. Kalau nggak ke surga mau kemana rupanya? Cuma dua. Tapi ada dua surga tadi. Di dalam surga itu ada yang ridho Allahnya, karena kenikmatan terbesar penghuni surga adalah melihat Allah, mendapatkan ridho Allah. Sementara di surga yang atas, Firdaus dan Adan, itu tidak terhalang melihat Allah, hanya selempang keagungannya yang menghalangi. Jadi sebenarnya nggak perlu berdebat kalaupun ada perbedaan. Orang yang masuk beribadah karena surga, beribadah karena takut neraka, itu tidak ikhlas. Ya, kalau kita pahami tingkatan surganya, itu nggak akan terjadi perbedaan. Silahkan, karena Nabi SAW juga meminta surga. Nabi SAW juga berlindung dari fitnah neraka. Ada doa 4 yang diminta Nabi SAW setiap sholatnya, di dalam sholat. Itu di dalam ketika sebelum salam. Sebelum salam, Nabi tidak pernah meninggalkan, diriwayatkan ini tidak pernah meninggalkan 4 doa ini. Dalam narasinya mungkin beda-beda. Saya ambil satu aja. Allahumma a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar. Aku berlindung dari fitnah neraka dan azab neraka. A'udzubika min fitnatil qabri wa azabil qabri. Aku berlindung dari fitnah kubur dan azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil ghani wal ghina wal faqri. Fitnah
kekayaan dan fitnah kemiskinan. Karena fitnah itu tidak hanya di kekafiran aja, kefakiran aja, tidak hanya di kemiskinan, di kaya juga banyak fitnahnya. Yang terakhir, wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 doa yang sering dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari satu riwayat disebutkan tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud akhir sebelum salam. Tadi ini baru tujuan surga. Rupanya masih banyak yang bahasa. Pikir tadi udah habis. Yang ini perjalanannya. Saya nggak membawa kita untuk bagaimana kita berjalan di dunia ini. Banyak ustadz, banyak ulama yang jadi panduan kita ketika di dunia. Saya menggambarkan yang saya ketahui dan saya pernah pelajari, yaitu perjalanan di akhirat. Karena ini sudah saya tuliskan dalam buku 7 hari perjalanan akhirat. Saya bawakan di sini 3 aja. Ini yang utama, Sirat atau yang dikenal Yaumul Sirat. Yang kedua di Kantarah, yaitu Yaumul Mizan. Yang ketiga di Telaga Al-Haud atau Al-Kautsar. Yang pertama ini di Sirat. Kita udah tahu ini jembatan di atas neraka. Disebutkan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Itulah yang kita lewati. Ngambil perumpamaannya gimana panasnya jembatan di atas neraka, gitu menggelegak nasi di rice cooker, buka, lewatkan tangan di atasnya. Jadi di Sirat ini adalah perwujudan daripada kehambaan kita kepada Allah. Wujud daripada ketaatan kita kepada Allah. Wujud daripada tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang sini yang diperuntukkan adalah sholat kita, puasa kita, zakat kita. Yang pertama sholat kita. Jembatan ini gelap. Saking gelapnya disebutkan tangan kita aja keluar dari tubuh kita ini, kita udah nggak nampak. Ini kita ngelihat gini, tangan ini nggak nampak. Silahkan kalau dia baca surat, saya lupa nama suratnya, tapi itu gambaran di sungai laut paling dalam. Itu gambaran gelapnya. Banyaknya sholat kita, kuantitas sholat kita akan menjadi cahaya ketika kita melewati Sirat. Sedangkan kualitas kita sholat itulah menjadi kecepatan kita ketika melewati Sirat. Kalau kita cuman sholat lengkap, nggak ada kita tinggal, cahaya kita terang. Tapi kalau kita tidak khusyuk, niat kita kemana-mana, jalannya jalan tempat. Kalau tadi ngutip tadi siapa tadi? Bang Abang tadi ya bilangnya, sholat itu penting. Apa tadi? Pak Mudianto tadi ya? Enggak, yang apa tadi? Yang penting tadi. Sholat itu penting, tapi yang penting bukan sholat. Apa tadi? Yang penting bukan sholat. Sholat itu penting, tapi yang penting bukan sekedar sholat ya. Bukan asal sholat. Ini maknanya ke situ. Ini tadi Bang Sherman tadi ya, ngelihat ada mutu di sana. Bukan. Jadi kualitas sholat kita juga diperhitungkan. Kalau sekedar kita sholat, cahaya kita terang di Sirat. Tapi kalau kualitas kita, sholat kita enggak khusyuk, niat kita juga kemana-mana,
maka jalannya akan pelan. Karena disebutkan Nabi SAW, rombongan pertama yang menyeberangi Sirat wajahnya bersinar seperti rembulan purnama tanpa awan. Begitu juga kecepatan mereka secepat kilat. Itu baru anggaplah kita, sholat kita, pahala puasa kita, semuanya terjaga baik, lewatlah kita. Baru masuklah ke tempat kedua yang namanya Qantarah. Qantarah ini juga disebut dengan Yaumul Mizan, penimbangan amal. Kezaliman yang kita lakukan di sini akan diperhitungkan. Ini juga wujud dari, karena manusia diciptakan yang pertama tadi sebagai hamba Allah, selain menyembah Allah kita juga sebagai khalifah. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa kita diciptakan sebagai khalifah. Siapapun itu, karena sejatinya kita adalah pemimpin. Siapapun itu, laki-laki pemimpin di keluarganya, wanita, istri pemimpin di dalam rumah tangganya, anak memimpin juga atas harta dan kehormatan keluarganya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Di Qantarah ini saya bacakan sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, habis semuanya. Tapi Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang-orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, dengan pahala puasa, tapi karena ia selalu mencaci maki, menuduh, makan harta orang lain, membunuh dan menyakiti orang lain, maka pahalanya diberikan kepada orang yang ia sakiti tadi, yang ia caci tadi. Masih kurang, habis pahalanya, maka dosa orang yang ia sakiti tadi, orang yang ia caci tadi akan dijadikan sebagai dosanya. Inilah orang-orang yang bangkrut. Di sini juga mereka lah orang-orang yang tergelincir ke neraka. Kebayang ibu, ada hari-hari kita mungkin tidak bergibah. Kurasa sulit di zaman sekarang ini kita nggak nyeritain orang. Apalagi ada sosmed. Nggak tahu kita kadang yang diceritakan ikut kita menggibah. Tanpa sadar loh, itu termasuk gibah. Pengertian gibah itu kalau benar, walaupun itu menceritakan orang tapi nggak suka. Misal ibu apa nggak suka diceritakan tentang ini, tapi orang ceritakan, itu termasuk gibah. Kalau benar gibah, kalau salah fitnah. Jadi nggak ada kenanya. Jadi kalau bicara orang yang nggak sukai, hati-hati. Walaupun kadang memang tantangan untuk nggak bergibah ini berat memang. Saya aja kadang belum tentu selamat. Ini di Qantarah. Masuk ke telaga. Jadi orang yang udah selamat amalnya tadi, anggap kita juga enggak apalah, amal kita juga bagus, sampai kita ke Qantarah. Qantarah ini adalah telaga. Di telaga Al-Haud ini banyaknya sebanyak jumlah nabi. Ada yang tahu jumlah nabi kita berapa? Bu Ai, jumlah nabi ada berapa Bu? Ada yang tahu jumlah nabi? Bahwa di telaga nanti ada 124.000 telaga disiapkan, masing-masing punya telaga. Dan yang terbesar adalah telaganya Nabi SAW yang disebut dengan kita Al-Kautsar. Itulah surat Al-Kautsar. Jadi kalau tafsirnya Al-Kautsar itu banyak.
Salah satunya tafsirnya ini tentang telaga Al-Kautsar. Disebutkan Nabi SAW bahwa orang yang minum dari air telaga ini step terakhir sebelum masuk surga. Kalau orang yang masuk sampai Al-Kautsar ini tidak akan haus selamanya, dan insya Allah masuk di 2 tingkat teratas surga. Lalu tapi di sini ada disebutkan Nabi SAW bahwa pada hari kiamat beberapa sahabat mendatangiku. Kemudian mereka disingkirkan, mereka ditangkap dari telaga. Maka aku katakan, ya Rob, mereka sahabatku, mereka sahabatku, mereka sahabatku. Allah menjawab, kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang mereka yang kerjakan setelah meninggalmu. Mereka berbalik ke belakang, mereka melakukan murtad, mereka bid'ah, mereka melakukan dosa besar. Jadi di sini di telaga Al-Kautsar kita, apakah ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Ketika kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka inilah yang terjadi. Mereka akan ditangkap, mereka akan disingkirkan dari telaga, tidak akan minum dari telaga. Jadi 3 yang kita ambil tadi, syirak ini adalah dosa kita kepada Allah. Yang kedua, qantarah, itu adalah dosa kita terhadap sesama makhluk. Jangan dipikir itu hanya kepada sesama manusia, tidak. Ketika kita menzalimi hewan, itu juga termasuk nanti di penimbangan amal qantarah. Karena 2 ekor kambing juga akan diadili. Ketika yang satu bertanduk, yang satu tidak bertanduk, berkelahi, maka akan juga ditimbang di situ. Yang ketiga, dosa kita kepada Nabi SAW. Dosa apa? Dosa menyelisihi sunnah-sunnahnya, dosa meninggalkan agama Nabi SAW. Ada juga memang fenomena di sini disebutkan Nabi SAW layaknya unta tersesat, karena ada juga umat yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Ada yang disebutkan dengan agama Ibrahim. Kita nggak tahu sekarang ini apakah benar dia mengikuti sesuai murni dengan agama Ibrahim, padahal seharusnya ikut nabi terakhir. Inilah yang disebut nanti di akhirat. Kalau yang tadi yang bid'ah, dosa besar, itu masuk neraka. Tapi kalau yang ini tersesat, dia di telaga itu terus, nggak tahu masuk ke telaga mana. Itu 3 jalan yang bisa kami sampaikan, bahwa ada tujuan kita, ada tujuan kemana kita melangkah. Masalah ibadah, masalah sunnah, masalah amalan ketika di dunia, silahkan kita bertimbang. Ketika kita melakukan sholat, puasa, ingat kita akan diadili di syirat. Ketika kita menzalimi orang lain, ketika kita menceritai keburukan orang lain, ingat kita akan diadili di qantarah. Ketika kita menyelisihi apa yang disunahkan Nabi SAW, maka kita akan diadili di haud, atau kita tidak akan masuk di di Al-Kautsar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ini jam 12.02. Masih mau ada tanya jawab atau apa? Biar tadi masukan dari sini langsung aja. Saya juga enggak membawakan doa. Saya tutup aja. Mari sama-sama kita, ada sebuah hadis saya bacakan, bahwa barang siapa yang membacakan doa ini akan menjadi penebus dosa dalam majelis. Dalam hadis yang lain ini disebutkan doa ini dibacakan Nabi SAW ketika majelis sebanyak 3 kali. Mungkin ada yang tidak tahu bacaannya. Inilah adalah doa kafaratul majelis.
silakan. Kalau yang mau baca 2-3 kali, mau baca sekali silakan. Kalau yang sekali, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau mau lanjut silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena yang saya sampaikan ini, kalaupun ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, itu murni karena doibnya saya, lemahnya ilmu saya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang ya. Pakai aja apa? Satu kamera. Alhamdulillah, rangkaian acara kita untuk pengajian hari ini dapat kita laksanakan dengan lancar, dan begitu banyak nasihat-nasihat atau kebijakan yang disampaikan oleh saudara kita, abang kita, dan intinya adalah perjalanan hidup kita ini tujuannya untuk mencapai surga Allah. Dan tadi disampaikan kalau minta yang surga jangan tanggung. Surga yang paling tinggi surga Firdaus. Jadi kalau meleset paling turun dari Firdaus sedikit ya. Amin. Amin. Jadi dan ada beberapa poin tadi, dan itu pun seperti yang selama kita sudah dengar, ada beberapa poin yang belum sempat terbahas karena keterbatasan waktu kita. Jadi nanti kalaulah nanti OBD lain menjadi tuan rumah, mungkin alam kita ini bersedia untuk melanjutkan yang lain pembahasan yang lain. Masih ada tanggung bang, yang tadi katanya ada 8, baru 3 yang dibahas, dan insya Allah itu pun yang kita jalankan. Mudah-mudahan sudah sampai ke Telaga, dan mudah-mudahan itu sudah menjadi perhitungan yang bisa diperhitungkan kita masuk ke surga Allah. Tapi mungkin kalau sampai 8 ini dilengkap, jadi nanti OPD lain kalau memang kesempatan kita bersedia dipanggil untuk melanjutkan kajian kita yang sekarang ini. Kemudian yang paling kita harus sama-sama garis bawahi bahwasanya tadi hadis yang pertama dibacakan oleh Bapak kita, bahwasanya orang yang menuntut ilmu insya Allah akan dipermudah perjalanannya menuju surga. Dan tadi sudah sama kita baca doa penutup majelis ilmu, dan mudah-mudahan insya Allah majelis ilmu pengajian kita ini dianggap menjadi mempermudah perjalanan kita menuju surganya Allah di kemudian hari kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini kami umumkan untuk jumlah infak pengajian kita, untuk uang kas yang terkumpul alhamdulillah sebesar 436.000, dan ini mungkin nanti disahkan ke bendahara pengajian kita. Dan alhamdulillah untuk infak kita pada masjid pembangunan masjid di 3 Ruku Purba sebesar 1.221.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan inilah yang membawa kita nanti mempermudah kita untuk memperoleh istana kita nanti